Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda mantan cuman memanfaatkanmu saja. Ya. Jadi kita akan bertanya-tanya ya, kok mantan ini lama sekali tidak kembali, jangankan kembali, menunjukkan tanda dia masih ingat kepada kita saja tidak, ya. Tidak pernah merespon semua usaha kita untuk kembali bersama dia lagi ya, dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kenapa demikian? Karena memang mantan ternyata tidak pernah mencintai kita. Dia hanya memanfaatkan kita saja. Kalau kita ingat-ingat, oh iya, memang saat masih bersama itu, meskipun mantan itu kalau ngomong, kalau bicara, menjanjikan cinta yang amat sangat indah untuk kita. Ya, jadi mudah sekali dia mengatakan I love you, I miss you, I love you forever, ya, dan seterusnya. Kenapa dia mudah mengatakan itu? Ya, karena ada maunya. Ya, mengatakan kata cinta itu sesuatu yang mudah bagi dia. Tetapi dia menunjukkan juga tanda-tanda bahwa dia tidak pernah mencintai kita, bahwa dia hanya ingin memanfaatkan kita saja. Nah, ada beberapa tanda kalau mantan ini sesungguhnya tidak pernah cinta kepada kita dan cuman mau memanfaatkan kita saja. Tandanya yang pertama adalah ketika mantan itu tidak pernah memposting kebersamaannya dengan kita di media sosialnya. Kalau kita tanya alasannya, tidak ada foto yang bagus, atau alasannya belum waktunya, ya, nanti waktunya. Kalau papi dan mami sudah tahu hubungan kita, karena sekarang papi dan mami belum tahu kalau kita bersama. Nah, jadi dia merahasiakan kehadiran kita dari keluarganya, ya, sehingga yang dia lakukan sekarang adalah dia tidak pernah memposting kita dan dia di media sosialnya. Dan dia juga minta kita jangan sampai memposting foto dia di media sosial kita. Dan kita nurut saja tuh, apapun yang dia inginkan, karena kita kan sedang jatuh cinta. Nah, kenapa dia tidak pernah memposting di media sosialnya? Karena dia tidak mau orang lain tahu ada kita dalam hidupnya. Kalau sampai orang lain tahu dia sudah bersama kita, kan pasarannya bisa tertutup nanti. Padahal bisa jadi pada saat ini dia sedang PDKT juga dengan orang lain, dia sedang naksir orang lain, atau sedang tertarik untuk kembali kepada mantannya sebelum kita. Ya. Jadi kalau sampai orang lain tahu dia bersama kita, maka dia bisa jadi tidak laku nanti. Ya, padahal kita ini bukan sosok yang dia idam-idamkan. Dia punya sosok yang dia idam-idamkan dan mungkin sedang pendekatan juga. Ya, saat ini atau saat itu bersama dia. Cuman dia butuh kita. Butuh fasilitas kita, butuh bantuan kita, ya.
Butuh kita untuk ngantar jemput dia ke sana kemari dan seterusnya. Dia tidak membutuhkan cinta kita, tetapi dia butuh tenaga dan fasilitas kita. Nah, jadi tandanya yang pertama, dia tidak pernah memposting kebersamaan dengan kita di media sosialnya dengan berbagai alasan-alasannya. Yang kedua, dia tidak pernah memperkenalkan kita dengan keluarganya. Ya, misal orang tuanya sedang berkunjung nih. Kalau mantan ini misalnya kuliahnya merantau, kan sering tuh anak-anak kuliah cerita begitu. Kuliahnya merantau, sama-sama merantau dengan kita. Orang tuanya sedang datang melihat dia. Kan biasanya kalau memang mencintai langsung diajak dong kenalan dengan orang tua. Tapi ternyata tidak. Ya, sama sekali tidak ada keinginan untuk memperkenalkan dengan orang tuanya, meskipun kita tahu orang tuanya sedang berada di kota itu. Kalau kita minta, "Aa bisa ketemu tidak, Dek, dengan Mami?" "Oh enggak, Mami belum siap untuk ketemu dengan Aa." Padahal dia bisa ketemu dengan siapa saja loh setiap hari. Ketemu dengan kita itu mendadak harus pakai persiapan segala. Ya, kalau memang terpaksanya betul ketemu, misal ketemu di jalan nih, ketemu dengan bapaknya, dengan papinya di jalan, apakah dia akan memperkenalkan kita sebagai orang yang dia cintai? Enggak. Dia akan memperkenalkan, "Ini papi, ya, sahabat saya. Ini papi, guru les saya. Ini papi, guru les nyetir saya." Begitu dia memperkenalkannya. Kan seharusnya dia memperkenalkan, "Ini papi, orang yang saya cintai." Bilang saja begitu. Tapi kan tidak. Kita tanya, kenapa tidak memperkenalkan AA sebagai orang yang dicintai? Jawabannya, belum siap. Papi itu punya kolesterol, punya jantung, punya paru-paru, punya ginjal. Ya semua orang juga punya organ-organ itu. Ya, papi itu punya sakit jantung, punya sakit ini, punya sakit itu. Dia belum siap untuk kenal dengan AA. Loh, kenapa? Apakah kenal dengan kita itu membuat orang jadi sakit? Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, semua orang yang mengenal kita sehat-sehat saja. Tidak ada yang jadi sakit karena kenal kita. Kenapa pula papinya bisa sakit kalau bisa kenal kita, kalau sampai kenal kita? Tapi alasannya segala macam. Dan biasanya kita mengalah dengan berbagai alasan-alasan yang dia munculkan itu tadi. Nah, kalau ada dua tanda ini yang kita rasakan, yaitulah saat masih bersama, mantan memang tidak pernah mencintai kita. Kalau dia mencintai kita, dia akan bangga dengan kehadiran kita. Pasti akan dia posting kebersamaan kita dengan dia di media sosialnya, seperti halnya dia memposting kebersamaannya dengan orang ketiga sekarang atau dengan pasangan barunya sekarang. Ya. Yang kedua, kalau dia memang pada saat itu mencintai kita, dia pasti akan berusaha membawa kita, mendekatkan kita dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya. Dia perkenalkan kita dengan bangga, dengan bahagia, dengan papi dan maminya. Tapi ternyata kesempatan itu tidak pernah dia berikan, karena dia memang tidak pernah mencintai kita, tidak pernah mau serius dengan kita, tidak mau serius sampai ke pernikahan dengan kita. Ya. Mantan hanya ingin memanfaatkan kita saja. Dan itu kenapa sampai hari ini dia tidak pernah peduli lagi dengan kita. Tapi ya, ketika mantan ini cuman memanfaatkan kita, dia sudah menzolimi kita. Dan yakinlah, doa orang yang terzolimi seperti kita, itu adalah doa yang mustajab.
doa yang akan kejadian. Apapun yang kita inginkan untuk terjadi dalam kehidupan mantan akan terjadi. Dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.